penonton kan belum tahu siapa sih Mas Gatot Jatayu itu. Nah, nanti kalau diperkenankan saya mengungkap, saya ungkap. Monggo. Oh silakan. Penjelasan harus tahu lah. Nggak apa-apa. Itu malah saya terima kasih karena saya juga nggak bisa melihat diri saya sendiri. Nggak ada cermin sih di depan. Saya kenal Pak Gatot itu sekitar tahun 1435. Era sebelum Masehi. Singosari. Era Singasari sampai era Raja Singa kan tidak salah. Ya ini sih serius. Iya. Serius. Iya. Apa Era Singasari masih itu di garis bawahi. Era Singasari sampai era Raja Singa itu. Raja Singa Sabunuh. Ya dilanjut. Terus dibunuh terus dipindah di Singaraja. Nah, ini Pak Gatot Jatayu itu kan nama anaknya asli ini. Gitu, ya, leres apa Jatayu? Nah, leres. Jatayu itu asmanipun putra. Dulu itu ketika awal mula saya diberitahu dengan Mas Seno. Wih, nganu Git. Aku di penonton Edian. Loh, penonton Edian. Iya Mas. Agar aku main dek ning guyune nganu, apa kuwi mesti guyu terus ya. Wah, tak goleki. Ternyata siapa dia? Dia bukan main-main. Pak Gatot ini sopirnya Cak Nun. Oh, gitu. Ya. Sopirnya Mbah MH Ainun Najib Cak Nun. Wow. Yakin dia pinter nyaman. Ketika suatu saat ada peristiwa penting, saya itu seperti didatangi oleh Cak Nun, entah tahun berapa itu. Dalam peristiwa penting, terus saya telepon Pak Gatot. Pak Gatot, saya minta tolong ingin bertemu dengan Cak Nun. Dulu panggilnya saya Cak, belum Mbah. Kalau sekarang nggak berani Cak, saya Mbah Nun. Iya. Oh iya, ini masih itu bulan puasa ya Pak Gatot, tahun berapa saya lupa itu. Ini Mbah Nun mau ngisi acara Ma'iyah di Masjid Baitur Rahman Semarang, Gambang Sapaat. Itu. Iya. Nah, ketika itu saya berangkat sore dengan supir saya. Punya supir ya Mas ya? Dalam? Punya supir ya? Guru mobil rental Mas, tapi ngerental sak. Ngerental gini garwane apa dua? Nah, saya kan komunikasi dengan Pak Gatot terus. Perjalanan. Ini ada peristiwa penting Pak Gatot, saya harus ketemu Cak Nun. Wah, lewat Mas Gatot matur datang Cak Nun itu manggil rencang kula dalan Rembang bagi pinangan. Cak Nun bilang, "Nggih Pak Gatot. Mangke saged pinanggih wonten Masjid Baitur Rahman Semarang." Nah, ini istimewanya Cak Nun. Dengan supirnya aja boso loh dia. Oh. Itu dengan Pak Gatot tuh boso. Iya, sampai sekarang pun Cak Nun itu dengan siapa saja boso. Nek karo Pak Gatot, nggih Pak Gatot, nek oleh kula nggih Mas Sigit. Oh iya, fakta. Sampai di Semarang, saya itu hadir sebelum terawih. Jadi bisa terawih di Masjid Baitur Rahman. Setelah itu habis terawih karena bulan puasa, saya ditelepon Pak Gatot. Nganu Mas Sigit kadosen itu Mbah Nun mboten siyos teng Semarang. Karena itu tadi setelah sholat terawih aja masih paring dawuh membelikan ayam bakar. Oh nggih pun. Wis lemes aku. Wah.
Heeh. ora sida ketemu ya ora sesuai karo wangsit sing tak tampa. Oh, saya dapat wangsit ketemu karo Cak Nun. Heeh. Podo sing tak tampa. Saya sudah kendu. Tapi hati saya enggak masalah. Di Semarang masih ada acara Gambang Syafaat di Masjid Baitur Rahman itu saya tetap ikut. Iya. Selang 15 menit sekitar itu Mas Gatot telepon lagi. Nganu Mas Sigit, sesampunipun dahar Mbah Nun estu tindak wonten Semarang, Mak. Teles aku, alhamdulillah. Tapi saged pindhah wonten ruang transit. Kula sampun matur Mbah Nun kalih sopire biyen sapa ya sing nyupiri Mbah Nun sing Mas Agus. Mas Agus, Mas. Mas Agus ya, Mas. Mas Agus. Mas Agus ya. Mas Agus tinggal. Sret sampai di Masjid Baitur Rahman. Saya terus di calling, masuk, deng. Saya bilangnya belum Mbah, Cak Nun lo Sigit, Cak Nun saya Sigit. Pesan, oh ya, oh gih Mas Sigit. Terus ngomong serius, tuh. Ya. Dengan Pak Gatot ini sopirnya Cak Nun dan Mbak Novia kalau pakai. Oh, supirnya artis ini. Di mana ada acara-acara yang non maiyah itu sing nyupiri Pak Gatot. Tapi kalau acara maiyah luar kota itu Mas Agus. Ya. Iya. Tuh pokoknya di Pajero putih plat AB itu Mbak Nun itu pasti yang di dalamnya itu mesti Mbak Nun, Mas Ale. Iya. Setelah ikut maiyah di Semarang itu terus saya disuruh naik panggung sama Mbak Nun. Bicara itu di Semarang saya. Ya. Wah itu pengalaman yang luar biasa. Setelah akrab dengan konco-konco Gambang Syafaat Semarang, lain waktu saya disuruh pentas wayangan. Ya. Di Masjid Baitur Rahman. Perayaan Masjid 95 wayangan, atau dilanjut Ya. Mayan yang hadir dulu Mas Sabran, putranya Mbak Nun, Mas Sabran. Ya. Ya. Setelah itu saya di Solo kasarnya ditersnani Mbah Nun lah, terus kon mayang neng maca Pat Syafaat gitu. Ya. Alatnya Mas Eno saya pinjam gawan klirnya Mas Eno. Iya betul. Masih rumahnya masih di Sewon tuh ya, belum disediain. Iya masih di Sewon Bantul. Iya. Terus setelah itu diajak Mbah Nun ke Jombang juga. Jadi bangga saya bisa mayan makyah di Jombang, di maca Pat Syafaat, di Gambang Syafaat itu 3 titik penting yang di makyah penting, yang belum di IKJ. Nyata ya. Ya. Sampai-sampai saya dapat mandat dari Mbah Nun, saya membuat makyah di rumah. Setiap malam Senin Legi itu di sini makyah namanya di sini Sindon Laton. Ini Rembang ini kan zona merah Pak Gatot. Oh sekarang zona merah. Zona merah. Makanya saya kemarin ke Jogja itu saya tidak sendiri. Bahwa teman-teman zona merah semua, tak konsalaman kabeh karo kanca-kanca Jogja. Biar kena merah ya Mas. Nah mertua saya keliru itu ngomong zona merah. Apa? Mertua saya pernah ngabari tentang zona merah itu di Jakarta. Iki sedulur-sedulur Jakarta ora do Bali anu tot lha wonten apa? Ya Jakarta ini lagi benang merah. Jakarta itu enggak, dari dulu sudah merah. Karena di Jakarta ada namanya ya Tanah Abang. Benar. Kalau kondisi sini yang lagi merah istri saya. Nggak apa-apa. Ya kan ya tetap apa-apa Pak, kalau saya cuma punya satu ya. Nah, salahnya situ.
Oh, itu juga merah itu cangkirnya. Merah ati. Oh iya. Ini saya hanya mau nggak ada isinya apa-apa aja, tak kena ketok. Dan kita jalan kandel tuh. Iya. Padahal ya siapa? Gue pantas. Paham saya. Iya. Paham saya, paham banget. Ini kopi bukan sembarang kopi, ini yang ini Mbah Nun loh ini. Oh ya, kopi apa ya Mas Asmane kasih nama? Kiai Kanjeng. Iya. Lewat Mas Ale, terima kasih saya sudah dikirimi kopi 2 bungkus ini juga. Jadi teman-teman maknya yang pengen antuk sawape Mbah Nun, silahkan ngopi Kiai Kanjeng Mbah Nun. Terus tadi belum dilanjut loh Mas. Yang tadi ngendiko Mas Seno cerita tentang penonton Edan Guyu tok itu. Ya penonton Edan Guyu tok terus ternyata supirnya Cak Nun. Wah Mas, goleki akhirnya sosok Gatot Jatah itu digoleki. Saya yo harus batin lah, tak eling kayak Mas goleki wong guyu terus ya ora padha karo ngopeni wong edan ngono. Terus bener. Aku bener. Digoleki akhirnya ya itu. Terus pokoknya anggere ono wayang dikabari akhirnya WA-an toh, kita WA-an karo Pak Gatot. Belum Mas, waktu itu belum WA Mas. BBM Mas. BBM dulu Mas. Ya. Gatot disuruh datang ya. Nanti malam ada acara enggak? Nenten. Sini. Wah. Supiri saya. Mengapa Mas Seno itu percaya Pak Gatot suruh nyupiri? Karena track rekodnya itu karena Pak Gatot itu supirnya Cak Nun. Dulu. Itu rumus. Nah, itu rumus. Ternyata Jalang juga menguasai rumus. Apa? Ternyata Jalang juga menguasai rumus. Dan tadi malam juga sudah saya bahas Mas. Yang tentang tadi bilang sama saya beli apa Mas? Yang seri apa? Samsung tadi. Samsung. Saya nyari A51 enggak dapat ya. Kemurahan. Itu namanya smartphone. Bukan nih. Smart apa? Bangun kayangan. Itu nah, itu tadi malam ya tak bahas. Smartphone ada smart TV. Itu dalang-dalang sudah berapa tahun yang lalu sudah merilis dan merencanakan itu begitu. Kok iso loh, jalan-jalan sudah menciptakan smart bangun kayangan gitu. Hebatnya wong Jawa kan itu ya Mas. Iya. Dan Cak Nun itu suka dengan lakon-lakon carangan. Betul. Oh bahkan nganu loh Mas, kalau tidak salah saya pernah menyampaikan juga ke jenengan tentang pesan Cak Nun. Mbak Nun ngendika gitu. Pak Gatot Nun Sewu nyuwun tulung disampaikan ke Mas Sigit. Niki Mas Sigit diaturin damel lakon carangan sing kendel wae. Menurut rokahanan saiki ora sah apa duwe rasa wedi pokoke gawe carangan sing kendel. Monggo lak Mas Sigit mesti wis pirsa kalih karep kula ngono. Kalau tidak salah juga saya sampaikan ke jenengan. Iya, Mas Kasipan itu WA-nya. Iya. Bawaan tersendiri saya dibuatkan naskah Mbak Nun. Kon Petok jadi ratu itu. Oh iya. Karena menurut saya tidak semua dalang dibuatkan naskah oleh Mbak Nun. Iya. Alhamdulillah dari pesisir utara Rembang. Karena iya ya, terus ketika dekat dengan Mbah Nun itu kita itu ayam menurut rasanya.
orang loyo. Tahu porsinya hidup loh Kak Jarlin. Nah, betul. Kan setiap tanggal 17 itu ketika saya nggak mayang pasti saya sowan di Mojopat Sapaat. Nah, kan betul itu. Iya. Dan saya juga menjadi saksi waktu Mas Sigit rawuh neng acara Mojopat Sapaat waktu itu. Tapi telat ya. Telat ya. Iya, ngurusi sound system diisi dulu itu kelihatannya. Iya. Terus saya dijauhi sama Mas Sigit itu ya kelingan Pak. Pas suruh ke ATM katanya. Suruh ke ATM bener dah. Aku batinku jalannya batin, aku yang rapani celelian kalau jalan kondang kok Mas. Masuk jalan kondang ketean sangu. Tapi itu kan ATM saya tadi. Oh iya, bener. Ya memang, saya kan cuma disuruh dikasih ini ATM-nya Mas Gatot, terus ini nomor PIN-nya. Oh, dia siap. Itu kalau nggak supirnya Mbah Nun tidak saya percaya saya kasih PIN. Ya. Ya. Terus rasanya gimana kemarin di Tunggoni Delope Pak Seno itu kan? Mungkin ada perasaan gimana? Koyo-koyo pengen tak tuku Delope kan. Tapi gur tak tuku cangkeme tok. Ya. Nah terus nek masih dituku cangkeme tok, aku narep ngrasani terus piye? Tapi saya punya ide terus mau membuat speaker aktif. Saya taruh samping panggung, tak isi MP3 gini. Sampai tak rekam. Iya. Itu cemerlang itu. Itu cemerlang itu. Ini rekod suaranya Pak Gatot, tapi ada speaker aktif per 12-an itu satu taruh. Ketika MP3 ya Mas. Iya. Pas limbuan atau pas di Jernestino itu. Ini ngomong-ngomong judulnya apa ya ini nanti kalau diupload? Oh judulnya ya kita itu pengalaman ketemu dolopnya Kisena Nugroho atau gimana? Pertemuan atau bersama bersama warga Laras. Judulnya pertemuan terlarang loh ya. Oh iya bener boleh. Itu bagus itu. Sigit Arianto mengungkap siapakah Gatot Jatayu. Oh iya, betul. Boleh sampean. Ki Gatot Jatayu mengungkap siapakah Sigit Arianto. Oh iya. Jadi diwalik ya Mas ya. Ini saya sakit gigi, abuh. Yang kanan Pak, yang kiri? Ini mana nih? Kanan. Kalau seperti oh iya, kiri ya Mas. Oh iya kanan ya. Oh betul. Oh. Ya kanan. Sudah berapa hari? Baru tadi pagi. Waduh, ini akhirnya saya juga harus malu juga Mas. Mengapa? Dalam kondang kok sakit gigi tuh. Nanti kan apa itu teman-teman jagoan lokasi ini itu settingnya saya pindah-pindah biar tidak jelek gitu. Iya. Nanti di studio anak saya kan punya ketoprak, nanti biar di studio ketoprak. Iya. Tapi sudah jadi setting. Tapi lain episode aja. Oh ya, siap. Ya biar tidak berlebihan. Nanti kita terus rebutan ketoprak. Oh iya. Di Pantura itu kan ada wayang, ada ketoprak. Ini jenengan pada
posisi saat ini sendirian itu, nggak ada siapa-siapa di situ. Banyak orang tapi saya suruh minggir semua. Sana minggir. Ini saya mau dialog penting Betul. gitu. Penting ya. Dengan orang penting tuh yang nggak penting suruh pergi. Mas. Saya hanya ditemani 2 orang Siapa? Oh, ini teman saya. Oh. Wow, ya, sampai tidak ngobrol. Itu tertib nggak mau bicara. Tapi tidak ngobrol betah itu. Iya. Suasana di rumah saya begini, saya lebih kerasan di depan komputer itu, ngedit, buat lagu gitu. Sudah berapa lagu yang diciptakan, Mas? Ada 12 Pak Gatot. 12 lagu. Ya. Sudah edar semua belum? Saya buat sendiri, saya rekam sendiri, saya dengarkan sendiri. Itu namanya mandiri. Nanti mau saya latihkan ke Margo Laras biar ya khusus di wayangan itu aja. Itu nanti kalau ada kesulitan apa-apa bilang sama saya. Ngeren semen. Enggak, maksudnya kita tuh kalau jenengan kerso bilang sama saya tak ikut melu sulit. Ya. Besok latihan lagu-lagu saya untuk tanggal 27 Desember. Oke. Ya, oke, siap. Kiranya dari saya sekian dulu ya Pak Gatot. Oke, ya, sip. Karena ini ada ada tamu artis ibu kota. Ibu kota kecamatan. Ya. Oh ya, oke, siap. Matur sembah nuwun nggih Mas Sigit. Dalipun kangge Gatot Jatayu. Sami-sami ini tak rembukan sing melompat budak kamar. Oh ya, siap. Jangan ini serius. Ya. Terima kasih ya. Iya, matur sembah nuwun. Hidup Madang. Sego kupat, sego liwet. Orang liwet kandung selamat. Oh iya. Hidup Madang. Hidup Madang.